Lah, lo tau gak sih, masa semalam gue mimpi terus mimpinya serem banget. Mimpi apa emang? Jadi pas gue lagi nyelam, gue tuh dikejar-kejar gitu sama ular laut. Hah, serius? Ih, serem banget. Kalau misalnya gue mimpi kayak gitu tuh artinya apa sih ya? Kayaknya lu disuruh belajar tentang ular laut deh, Kak. Oh gitu, yaudah deh gue kayaknya belajar tentang ular laut dulu kali ya. Video ini dibuat berdasarkan protokol kesehatan WHO. Konservasi ular laut hampir tidak ada di Asia, dan perannya dalam interaksi manusia, yaitu dalam hal penangkapan, perdagangan, serta gigitan ular sebagai bahaya dari pekerjaan, sebagian besar belum diselidiki. Data pendaratan ular laut di Teluk Thailand berasal dari nelayan yang beroperasi di luar pelabuhan Song Dot dan Can Hai, Provinsi Ca Mau, Vietnam. Ular laut tersebut diperdagangkan dan dikirimkan ke berbagai tujuan di Vietnam dan Cina untuk dikonsumsi manusia dan sebagai sumber pengobatan tradisional. Pasar negara yang berkembang di Asia Tenggara mendorong semakin banyaknya penangkapan ular laut berbisa di Teluk Thailand. Dan gigitan ular laut menyebabkan bahaya bagi pekerjaan yang berpotensi mematikan. Diperlukan implementasi program pemantauan untuk lebih jauh membahas implikasi konservasi dan eksploitasi reptil berskala besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas salah satu panen hewan laut yang berada di Teluk Thailand, yaitu adalah ular laut. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu ular laut. Ular laut adalah salah satu hewan laut yang berasal dari kelompok Hydropiinae yang memiliki gigitan yang berbahaya dan bisa juga sangat mematikan. Biasanya ular laut ini tak sengaja ditangkap, biasanya digunakan untuk bahan konsumsi untuk dagingnya, darah dan kulit yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Vietnam. Terus karena hal ini dikarenakan di kawasan Asia ular laut itu belum dijadikan sebagai objek konservasi, makanya keberadaan ular laut itu sering ditangkap dan diperdagangkan, hingga bisanya saja belum ada penelitian atau pengkajian lebih lanjut. Penangkapan itu biasanya dilakukan dan dibawa ke pelabuhan di sekitar Vietnam, lalu selanjutnya akan dikemas dan didistribusikan ke seluruh wilayah Vietnam dan sebagian wilayah Cina. Nah, selain buat konsumsi juga, biasanya ular laut ini digunakan sebagai obat tradisional. Sebenarnya di Teluk Thailand ini telah terjadi eksploitasi secara berlebihan dari hewan reptil lautnya. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti bycatch dari penangkapan dari hewan cumi-cumi yang menggunakan alat tangkap headline dan deep net. Sekitar 225.000 ekor ular laut yang telah didaratkan di pelabuhan, sehingga perlu adanya kajian dari sudut pandang lokasi geografis, distribusi, dan komposisi spesies, lalu biomasa penangkapan dan aspek sosial ekonomi yang berkaitan dengan ular laut di Teluk Thailand dan penangkapannya di pelabuhan Vietnam. Keberadaan ular laut yang terus tertangkap ini perlu dikaji dalam dampak ke depannya dan perlu adanya konservasi bagi hewan ini. Berikut merupakan lokasi
penangkapan ular laut sebagai bycatch dari cumi-cumi. Lokasi penangkapan ini terjadi di kedalaman rata-rata 38 hingga 63 meter. Unit penangkapan menggunakan perahu dengan panjang 18 hingga 32 meter. Dilengkapi dengan lampu elektrik yang digunakan untuk menarik cumi-cumi di malam hari. Dipercaya bahwa ular laut juga mendekati lampu elektrik sebagai salah satu kebiasaannya, yaitu natural history. Ular laut yang diperoleh akan disimpan di dalam wadah yang berisi air laut hingga sampai ke tangan tengkulak di pelabuhan. Nah, perdagangan ular laut pada saat ini mencapai 200.000 hingga 800.000 VND per kilogram. Perdagangan ini umumnya terjadi di sekitar 0 hingga 10 km lepas pantai dengan menggunakan speedboat di pagi hari. Ular laut ini disortir menjadi dua ukuran, yaitu ukuran besar dan ukuran kecil. Dan untuk ukuran ular laut yang telah mati dipisahkan. Ular laut yang telah disortir ditampung di dalam bak dengan lubang di bagian atas dan dilapisi plastik. Ular laut yang berukuran besar dengan kondisi yang lebih baik dihargai dengan harga mahal. Nah, berikut merupakan dua jenis spesies yang banyak ditemukan dan yang sering ditemukan, dengan sekitar 85% dari total biomasa ular laut yang tertangkap. Proporsi biomasa untuk kedua spesies ini adalah 50 dibanding 50 hingga 80% banding 20%. Pada saat wawancara kapal kapten menyatakan ada sekitar 5 hingga 20 kg ular laut yang dibawa dari perairan Teluk Thailand dengan biomasa maksimum mencapai 33 kg. Diperkirakan terdapat 900 unit kapal penangkap cumi-cumi yang beroperasi di perairan Teluk Thailand ini dari pelabuhan Songdok dan Kang Hoi. Namun, pada tahun 2009 hingga 2012 terjadinya tren penurunan biomasa penangkapan ular laut. Ular laut adalah hewan dengan bisa yang mematikan, namun nelayan tidak terlalu memperdulikan hal itu dan menangani penangkapan ular laut tanpa perlindungan yang memadai. Sering diperhatikan, nelayan menangkap ular laut tanpa menggunakan sarung tangan yang seluruhnya melindungi tangannya, dan juga berjalan tanpa alas kaki dengan baskom yang dipenuhi oleh ular laut. Antivenin ular laut saat ini tidak tersedia di Vietnam. Selama rentang 2 kali sesi perdagangan, terjadi 7 gigitan ular laut yang terjadi pada nelayan atau masyarakat sekitar. Dalam 7 kasus ini, pasien tidak menunjukkan gejala atau mengalami muntah dan kelelahan. Manajemen gigitan tidak termasuk perawatan, penusukan kulit dengan pisau cukur untuk mengekstrak racun, menempatkan pecahan di situs gigitan, dan menggunakan dugaan tanduk badak. Dalam contoh terakhir, sepotong tanduk badak ditempatkan pada taring atau ekstrak tanduk parut diminum. Keaslian cula badak diduga tidak dapat dikonfirmasi. Tanduk itu dianggap dapat digunakan kembali dan dikatakan memiliki nilai setara dengan emas menurut beratnya. 2 kematian disebabkan oleh gigitan oleh ular laut oleh nelayan dan pedagang. 1 terjadi di tahun 2008 dan 1 terjadi di tahun 2009.
Penangkapan yang terjadi di Teluk Thailand merupakan penangkapan ular laut terbesar di dunia, dan penangkapan ini masih jarang dilaporkan sehingga akan mempengaruhi perairan Indonesia karena keanekaragaman hayati lautnya yang beragam. Status yang tidak dilaporkan ini sangat menonjol, mengingat Kepulauan Indonesia memiliki keanekaragaman spesies laut tertinggi secara umum, dan secara khususnya berada di antara daerah-daerah yang peringkatnya memiliki kekayaan terbesar spesies ular laut di dunia. Namun, di daerah ini penurunan ular laut yang tidak dapat dijelaskan telah dilaporkan. 8 spesies ular laut yang diperdagangkan secara komersial dilaporkan di sini mewakili proporsi yang signifikan dari spesies yang dikenal di Teluk Thailand dan dari 25 spesies yang dikenal dari Vietnam termasuk Laut Cina Selatan. Secara global, 9% ular laut terancam, 6% hampir terancam, dan 34% kekurangan data. Seperti yang didefinisikan oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN, spesies dalam penelitian ini serta semua spesies lain yang diketahui dari Teluk Thailand saat ini dikategorikan sebagai spesies yang kurang data. Akan tetapi, dari hasil menunjukkan bahwa Teluk Thailand sebagian besar spesies ular laut dianggap sebagai spesies yang tidak kekurangan data. Padahal, pada kenyataannya, kemungkinan spesies-spesies ini berada dalam bahaya populasi karena populasi mereka sudah rusak atau hancur dikarenakan terjadinya penangkapan yang berlebih. Ular laut berperan penting dalam ekosistem. Ular laut berperan dalam menjaga keseimbangan spesies lain dalam hubungannya pada rantai makanan. Dalam hal ini, ular laut sebagai predator atau sebagai mangsa. Ular laut sebagai predator berperan untuk menjaga ekosistem di bawahnya. Adanya penangkapan berlebih atau pengerusakan karang dapat mengancam keberadaan ular laut. Sehingga penangkapan yang terjadi di perairan Teluk Thailand perlu dibatasi dan perlu dilakukan pendataan ulang mengenai spesies-spesies ular laut di perairan tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi dalam pembuatan video ini, yaitu dari Jurnal Conservation Biology yang berjudul Sea Snakes Harvest in the Gulf of Thailand. Kemudian ada referensi tambahan dari Jurnal Symbiosis yang berjudul Inventarisasi jenis-jenis ular yang ditemukan di sekitar pantai Mertasari dan Padanggalak. Banyak sekali referensi yang dapat kita cari untuk mempelajari mengenai ular laut ini lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.